Saya bilang, kata Bu, saya sering marahin ini. Tapi itu bukan saya marahin, tapi saya nasihati. Waktu kita pulang itu, ibunya bilang, Pak, tolong ya, saya titip anak saya. Kalau ini hantam dia aja, Pak. Nah, ibunya bilang seperti itu. Ya, ibu udah sampaikan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat semua? Pada siap mendengarkan evaluasi hari ini? Karena lumayan banyak yang saya akan evaluasi. Nanti mungkin Bang Haji, Mas Untoro itu bisa menambahkan kan apa yang saya sampaikan. Lalu Mas Pikal juga nanti harus mengevaluasi rekan-rekan kerjanya. Oke, monggo silakan Mas. Hari ini ya evaluasi yang akan saya sampaikan itu mungkin lebih terperinci per orangnya. Saya juga akan bahas secara garis besar, tapi saya akan lebih terperinci terhadap orangnya dari siapa saja. Yang jelas, apakah saya puas dengan kinerja bulan ini? Jujur saya tidak puas. Dikarenakan kerja kita pincang. Yang seperti sudah kita ketahui, salah satu rekan kita mengalami insiden kecelakaan, yang mana membuat otomatis kerjanya menjadi lebih berat dan kewalahan selama Mas Furkon sakit atau izin tidak masuk karena kondisi dan lainnya. Nah, itu juga yang membuat saya menjadi berpikir, apakah yang saya omongkan bulan lalu, ingat soal satu bonus itu adalah kerjasama tim, dan itu tetap masih berlaku sampai nanti di bulan Oktober. Karena bulan Oktober saya kasih tahu sekarang, saya akan turunkan bonus ke semua. Saya akan turunkan bonus ke semua karyawan. Kenapa bulan Oktober saya akan turunkan bonus? Oktober adalah hari jadi The Kromo keempat. Makanya saya turunkan, saya apresiasi kalian yang sudah bertahan dengan The Kromo sampai saat ini. Besarannya berapa? Besaran nanti saya hitungkan secara proporsional. Itu. Tapi kalau misalnya kinerja kalian sama seperti ini, saya akan berpikir tidak jadi menurunkan bonus, tapi saya ganti dengan yang lain. Kalian lebih milih mana? Bonus atau benda? Nah, pasti milih bonus. Karena lebih di saat kondisi yang seperti sekarang ini lebih berguna, ya kan? Dapat membantu kalian. Tapi tolong saya minta kinerja kalian, kinerja dari salah satu semuanya, kerjasamanya, teamworknya diperhatikan. Saya tidak mau apa yang terjadi pada bulan ini kejadian besoknya keulang lagi. Percuma saya omongkan di bulan ini. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan langsung masuk ke evaluasi. Untuk evaluasi untuk Mbak Via, laundry, ya, ditelitikan lagi ya. Kejadian yang kemarin itu tenang saja Mbak. Kita pasti backup ya, Mbak Via nggak usah gimana-gimana. Kita semua di sini pasti bantu. Karena kita pun juga sudah menebak kalau Mbak Via pun sudah punya catatannya, nggak mungkin akan miss. Ternyata benar, ya. Ternyata benar. Ternyata dari penghuninya sendiri. Nah, itu nggak apa Mbak, karena apa? Kita pasti akan backup juga. Gimana-gimananya ya. Yang jelas saya minta itu ke Mbak Via, dan seperti biasa pada bulan sebelumnya, laundry masih menjadi yang teratas untuk soal kinerja. Dan saya cuma minta itu saja. Nanti kalau misalnya Mbak Via, oh untuk masalah pengadaan kayak plastik itu, Mbak Via bisa apa namanya, cari yang misalnya ukurannya, karena kemarin kan yang ukuran saya pesan adalah 35, yang datang malah ukuran 40. Ya sebenarnya kita lebih untung gitu kan. Cuma misalnya urgent, Mbak Via saya kasih otorisasi, Mbak Via pesan, nanti kode bayarnya itu kirimkan ke saya. Tapi mandiri ya Mbak Bang ya. Karena saya cuma pakai Bank Mandiri untuk pengadaan. Itu. Nah, jadi misalnya untuk apa? Jadi Mbak Via bisa apa namanya? Langsung di order ya. Kalau misalnya urgent, sifatnya hanya urgent. Kalau misalnya tidak urgent, bisa Mbak Via ya seperti biasa yang pada umumnya Mbak Via lakukan. Kayak gitu. Oke, lalu sebelum saya lanjut ke evaluasi berikutnya, untuk jam akses malam itu mengganggu istirahat kalian atau tidak? Yang saya nanya karena housekeeping dulu.
mengganggu waktu tidur kalian atau enggak? Karena kan tuh jam 11 ya sampai jam 5. Tuh, saya tanya ini. Dijawab, Bro. Heeh. Kalau untuk anak sih, kalau menurutku ya Pak, Ah, di jam segitu sih pada belum tidur juga. oke. Jadi mungkin masih bisa. Hmm. Tapi kalau untuk bukanya Hmm. itu di jam 7 kurang. Oke, oke. Tapi kalau dari penghuni nggak ada yang komplain toh? Tidak ada. Tidak ada komplain. Karena semua akses langsung dari sana semua. Oke. Oke, berarti itu nggak ada masalah. Nanti kalau jam buka misalnya ada komplainan dari mana? Padukuhan atau PRT nanti tinggal atasi sendiri ya. Karena saya juga udah bilang tergantung bangunnya anak-anak. Toh juga lebih aman kan. Eh, aksesnya jadi terpotong. Jadi cuma bisa dari sana doang kan. Oke. Kita lanjut untuk evaluasi. Berarti yang itu tidak ada keluhan. Nah, untuk bulan depan, kan saya sudah bilang, mungkin saya sudah bocorkan ke Pikal dan Nadit, akan ada perubahan sistem kerja. Perubahan itu adalah sistem dari hierarki itu sendiri. Yang mana Adit itu kan hanya megang di admin, bawahannya sekarang tambah Mbak Via, laundry, ya. Sehingga tugas Adit makin banyak. Mengawasi juga untuk laundry. Jadi Mbak Via, misalnya ada kebutuhan, Mbak Via bisa langsung ngomong juga ke Adit ya. Jadi nggak usah langsung ke saya, tapi Mbak Via bisa langsung ngomong ke Adit. Nanti Adit bisa menyampaikan langsung ke saya, atau misalnya bisa dihandle oleh Adit sendiri ya, monggo. Gitu. Lalu untuk jam kerja bulan depan, anak-anak housekeeping, ya, terutama untuk Pikal juga, jam kerjanya ada perubahan. Untuk jam pagi sama siang tidak ada perubahan, yang berubah adalah jam splitnya. Jam splitnya itu dari jam, kalau sebelumnya jam 7 ya, jam 7 sampai jam 1. Nah, sekarang berubah jadi jam 8 sampai jam 12, masuk lagi di jam 5 sore sampai jam 10 malam. Jadi kalian punya istirahat yang cukup panjang untuk yang punya split dan juga tidak sepagi dengan yang jam pagi. Untuk Mas Pikal, yang berubah adalah jam paginya tetap sama jam 7 pagi, sampainya tapi sebelum jam 1 siang, jadi sekarang jam 12 siang. Fasilitas itu gunanya untuk menunjang kerja kalian. Bukan berarti kalian menjadi, wah enak nih, saya bisa scroll terus setiap hari. Saya kerjanya nyantai ini ya, ntar juga bisa lah. Baru di jam 5 sore aja. Banyak yang kalian itu bisa kerjakan. Lalu dikasih fasilitas makan siang, ya dimakan. Kalau nggak dimakan, saya balikan lagi. Saya press uang makan kalian nanti. Ini aja kan kalian udah enak. Dapat makan Sabtu Minggu. Saya kasih uang makan. Kurang enak apa di sini? Kalau misalnya kayak gitu ya, saya akan press lagi uang makan kalian nantinya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Saya minta kerja kalian semua harus kompak, bagus. Bagus di mata saya enggak cuma di mata saya, di mata penghuni. Kalau di mata saya bagus, di mata penghuni enggak ya percuma. Dan juga jangan sampai ada yang satu cari muka di depan saya ataupun istri saya. Saya paling tidak suka itu. Karena kalau kalian ngebaikin istri saya atau apa, jadi catatan sendiri buat saya. Karena saya paling tidak suka orang yang kayak gitu. Cara kerja saya harus apa adanya. Semisalnya jelek ya pasti akan saya evaluasi. Tidak ada. Semisalnya jelek, lalu baik-baikin saya, nggak akan evaluasi. Oh, nggak ada. Malah makin banyak evaluasinya nanti. Nah, untuk Mas Furkon seperti itu ya. Jadi bulan depan perbaiki. Dan juga ingat, kamu harus ingat, oh iya, Oktober 2 bulan lagi saya akan dapat bonus. Berarti apa? Kalau misalnya kinerjanya di antara kalian semua jelek, ya sudah, bonus nggak akan saya turunkan. Otomatis ada nanti harus mengawasi. Bang Haji harus mengawasi sama Mas Suntoro semua yang ada di sini. Gitu. Kalau Om Petrus kenapa hari ini tidak saya libatkan? Karena Om Petrus sudah banyak. Karena percuma Om Petrus ngomong berulang kali, kalau kaliannya sama aja begini, malu kita semua. Saya di sini juga melindungi pekerja saya. Seperti contohnya apa? Mas Pikal kemarin, contohnya kasus yang ada yang nyari, Mas Pikal ditekan sana sini. Oh, saya ngambil alih gitu. Karena saya tidak suka karyawan saya itu ditekan. Saya turun tangan sendiri. Saya berani ngotorin tangan saya sendiri untuk melindungi kalian. Jadi kalian di sini enak kerjanya. Ibarat kata atasan kalian tidak lepas tangan. Kecuali kalau paling ayam ya, paling saya lepas tangan sendiri lah itu. Maka saya yang suruh juga. Udah banyak contoh-contohnya. Bang Haji mungkin sudah tahu lah. Mas Untoro apalagi.
Guys, saya kalau udah apapun akan saya hadapi. Mau dia dari anggota sekalipun, ya tetap akan saya hadapi. Saya tidak peduli dengan status mereka, yang saya peduli dengan adalah kenyamanan kerja di sini. Itu yang saya pedulikan. Kita di sini kerja cari yang nyaman, penghuni juga cari yang aman, cari yang nyaman juga, enak di kitanya, dan juga apa? Kalau misalnya penghuni di sini penuh, kamar di sini penuh, enak juga di kalian. Kalian paling kerjanya cuma merapikan kamar, gitu. Itu pun tidak semua, tidak setiap hari akan banyak. Otomatis akan ada, jadi kalian harus perhatikan itu. Lalu saya ingin berbicara soal satu kebersihan. Nah, itu saya nanti komplainnya ke Mas Pikal, nggak ke tiga orang ini. Untuk Mas Pikal, apakah tidak kena evaluasi? Oh, dia kena. Karena kerja kalian bertiga. Mas Pikal mungkin harus lebih tegas. Harus lebih tegas soal apa? Misalnya Mas Pikal saat patroli, ya, keliling kos misalnya, masih ditemukan noda atau mungkin yang harus dibersihkan ulang, bilanglah ke anak-anak ini untuk membersihkan ulang. Mas Pikal saya kasih otorisasi untuk melakukan itu, ya. Semisal di kurang bersih menurut mata Mas Pikal, bisa area itu untuk diulang lagi. Khusus area itu bisa untuk diulang lagi. Karena mungkin terlewat oleh anak ini atau gimana, ya kan? Cek ke area pavilion juga, karena kan area pavilion paling banyak terkena debu-debunya. Seperti itu. Tapi saya juga apresiasi juga ke Mas Pikal. Dalam bulan ini sudah ada banyak general cleaning areanya, kanopi, terus kemarin kafe, dapur. Mungkin untuk area dapur bisa cari ini ya, penghilang noda keramik. Karena kan di dapur ini. Terus sama apa? Di depan kamar mandi umum yang petakan kecil itu nggak usah dipakai lagi. Keset petakan kecil yang kayak gini. Nah, itu nggak usah dipakai lagi. Karena terlalu kecil. Saya belinya juga terlalu kecil soalnya. Nah, itu semisalnya nanti sebelum tutupan itu bisa diulang lagi aja. Itu bisa kalian ulang lagi ya. Misalnya belum tutupan. Misalnya lihat kalian nih, oh, udah ada becek injekan kaki orang atau apa, itu bisa kalian ulang lah. Nggak usah kalian pel atau apa, kalian lap aja, lap pakai kesetnya, apa kanebo lah atau apa, itu kan bisa. Jadi tidak perlu kalian ngulang yang gimana kalau pada saat sudah jam tutupan. Seenggaknya kalian tutup itu dengan keadaan bersih. Jadi saya minta itu, kalian buka operasional kos ini dengan keadaan bersih, kalian tutup juga pula dengan yang bersih. Itu. Jadi saya minta itu. Nah, Mas Fikal, tugasnya Mas Fikal tuh ya buat ngawasin. Nanti Mas Fikal saya beri kesempatan untuk mengevaluasi tiga orang ini. Lalu untuk jadwal, itu saya sudah siapkan sampai dengan bulan November. Nanti mungkin hari ini saya selesaikan sampai bulan Desember, sehingga sudah 1 tahun saya berikan jadwal ke kalian. Kalau kalian nanti misal ada pertukaran jadwal, kalian bertiga ya, saya serahkan ke Pikal. Tapi ingat, tidak dadakan. Saya tidak mau ada dadakan, saya tidak mau di hari tersebut kalian izin. Kalau kalian di hari tersebut kalian izin, saya anggap alpha. Jadi sudah jelas ya, rule of game-nya seperti apa. Sebenarnya itu udah dari lama, cuma saya nggak terapkan aja. Oke, karena sudah cukup banyak saya berbicara, saya ingin dengar dulu pendapatnya dari Bang Haji. Nanti untuk operasional seperti pencatatan, nanti biar Adit sendiri yang menjelaskan ya. Oke, Bang Haji, saya persilahkan. Terima kasih Mas Rangga udah kasih waktu kepada saya. Untuk dari saya, untuk kinerja anak-anak, penilaian saya pada waktu kita briefing bulan kemarin, itu 1 minggu pertama nilainya 100 Mas Rangga. Setelah 1 minggu itu berlalu, di situ mulai kadang kebersihan mulai diabaikan. Mohon maaf saya langsung tembak-tembak aja ya, penilaian per orang. Jadi pada waktu saya ke sini, saya lihat kadang lantainya, wah, saya mau lewat juga, mau injak juga, saya rasa takut tanda sepatu saya itu tempel di lantai itu loh. Jadi saking bersihnya. Tapi kadang-kadang saya juga, waduh ini mau siapa yang kerja ini ulangi, tapi ya saya nggak mau seperti itulah. Ya,
bukan bukan tiap hari seperti itu, tapi kadang seperti itu. Jadi satu minggu dari kita briefing kemarin bagus, bersih. Tapi setelah itu mulai ada seperti gelombang. Nah, di sini saya mau sampaikan penilaian saya per orang supaya ke depan bisa yang tadi Mas Rangga bilang mawas diri, ya. Nah itu kalau macam kita nggak ngomong seperti ini, Mas Rangga nggak ngomong seperti itu, nanti biasa aja, jangan seperti itu. Jadi yang pertama untuk Pikal, mohon maaf saya nggak mengungkit orang-orang yang lama, tapi untuk Pikal ada peningkatan, tapi belum lebih dari si Tutur, ya, si Tutur. Tingkatkan lagi Kal, masih pengurangan, bagus. Kamu sering ada omongan sama saya, pagi gimana ini. Nah, itu minimal seperti itu. Supaya kita saling, oh ini kurang ini. Seperti itu ya Kal ya. Nah, lanjut yang ke bawah lagi, saya ngomong ini dari orang yang paling atas penilaiannya. Yang berikutnya untuk Lukas. Lukas dari awal sampai dengan hari ini, Lukas sudah berubah. Agak bukan 100%, tapi 75% lah. Jadi ada peningkatan untuk Lukas. Jadi Lukas bagus, ya. Udah ada orang bilang kata pingin tahu, pingin kekurangan di mana, itu dia udah ada respect di situ. Cuma kerapiannya masih kurang. Nah, untuk Lukas seperti itu. Yang berikutnya si Fajar. Fajar hampir sama seperti Lukas, tapi untuk kerapian sekarang dia mulai no comment. Dia udah nggak rawat dia punya diri itu. Udah seperti itu, diibaratkan kita ungkit lagi orang yang lama. Seperti siapa namanya? Lukas? Fikri. Nah, ini lama-lama saya lihat itu si Fajar hampir sama seperti Fikri. Mungkin Mas Adit juga tahu, saya nggak bilang Mas Rangga, tapi Adit aja lah. Nah, jadi saya lihat Fajar ini lama-lama seperti Fikri. Rubah itu Jar, ya rubah itu. Nah, lanjut lagi untuk kalau Mbak yang dekat saya ini no comment, karena dari Mas Rangga dia punya rapot itu nggak ada, kosong. Jadi no comment. Berikut ke Wina. Untuk Wina yang tadi Mas Rangga udah bilang toh, untuk waktumu itu perlu ditata lagi. Kenapa waktu awal kamu di sini saya sering ngobrol sama kamu itu, saya ingin tahu kamu seperti apa. Tapi belakang-belakang ini apa seperti itu? Enggak. Kamu duduk di depan, saya cuek. Karena apa? Saya tahu kamu ada kerja. Benar kamu rasakan seperti itu? Ya. Jadi Mas Rangga udah sampaikan itu. Jadi kalau macam kamu keluar, yuk, Pak Haji baru datang ya? Saya biasa aja. Karena saya tahu kamu punya kerjaan di dalam. Nggak seperti awal yang kamu di sini. Ya. Jadi kamu punya pekerjaan itu jangan sampai yang tadi Mas Rangga bilang, ada chat apa-apa di admin kamu nggak tahu. Nah itu. Pintar-pintar ngatur waktu. Ya, pintar-pintar ngatur waktu. Supaya nggak sampai Mas Rangga balas apa Mas Adit. Itu ada di situ, itu kan nggak pas. Oke? Nah, yang selanjutnya untuk si siapa? Konkon. Konkon Mas Rangga banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Kemarin waktu kejadian saya sama Fikal ke sana itu kakaknya sampai marah dia dengan wajah serius. Nah, ibunya sampai saya sama Fikal udah permisi pulang aja masih ikut. Jadi ibunya sampaikan ke saya, karena memang saya ngomong juga waktu kita lagi kumpul di dia punya tempat tidur itu. Saya bilang, kata Bu, saya sering marahin ini. Tapi itu bukan saya marahin, tapi saya nasihati. Waktu kita pulang itu, ibunya bilang, Pak, tolong ya, saya titip anak saya. Kalau ini hantam dia aja, Pak. Nah, ibunya bilang seperti itu. Ya, ibu mudah sampaikan seperti itu. Saya nggak segan-segan. Kalau kamu salah langsung tas. Gitu. Ya, ibu mudah bilang seperti itu. Jadi yang itu kamu bilang kata, apa kamu nggak ngerokok lagi, toh?
Kamu ngomong ke Mbak Yumu, tapi Mbak Yumu saya bilang kata, wah itu ngerokok, rokoknya mahal-mahal. Oh Pak, dia nggak bilang kata nggak ngerokok lagi, nyatanya dia beli rokok yang mahal-mahal. Nah ini makanya banyak bohongnya. Jadi untuk ke depan kamu, khususnya kamu, saya akan kalau macam salah tas langsung saya mainkan seperti itu. Saya semenjak dia datang tanggal berapa? 16-15, saya masuk memang saya sengaja nggak masuk. Ini dia cuma saya lihat dia punya mata aja. Kalau dia punya mata itu merah ngantuk, begitu dia punya pekerjaan hari itu hancur. Tapi karena matamu itu bersih, bening, begitu oh ini pekerjaannya masih bagus lah. Sama Pikal juga kasih tahu aman Pak. Oh ya wes, ya untuk kon-kon seperti itu. Yang paling terakhir secara umum saya ingin buka hati semuanya rasa memiliki, terutama si Pikal, karena Pikalnya tadi Mas Rangko udah bilang seperti itu, tapi bukan khusus buat Pikal, tapi kita semua. Kita lihat kos ini seperti apa, kekurangannya di mana, ada kerusakan di mana, kurang pantas di mana. Ya, hari ini juga saya temukan ada sesuatu yang kurang pantas. Makanya tadi saya sudah sampaikan ke Lukas, nanti habis ini kalau ada waktu kita mainkan dia. Ya, itu makanya harus peduli. Tadi masyarakat bilang kata di lingkungan kos, kita harus peduli itu. Yang untuk daerah parkir saya udah lihat, oh ya sampah memang masih ada, tapi udah nggak seperti yang kemarin-kemarin saya lihat. Waduh, memang benar. Mohon maaf penghuni kita seperti itu, tapi itu juga tugas kita. Ya, itu tugas kita, bukan jangan kita salahkan penghuni. Memang betul, kalau penghuni bagus, ya kita juga bagus, tapi kalau ya kita bantu. Itu aja, nanti untuk selanjutnya kalau macam yang saya belakang ini Mas Rangga, untuk beberapa ada masalah sedikit lah, itu Pikal juga udah saling kasih pendapat, gimana Pak, gini. Oh iya, jadi terima kasih untuk Pikal. Saya nggak mau yang beberapa kali kalau kita briefing itu Mas Rangga ngomong itu udahlah, udah selesai lah. Kita yang di bawah-bawah ini, mungkin Pak Untoro, awakmu. Kenapa dari dulu saya nggak pernah komen Adit? Karena Adit itu saya pikir dia orang lain. Bukan Adit itu nggak ada, tapi dia punya kerja kan beda. Ya, bukan saya mau bela-bela dia, tapi ya itu kita aja lah yang kita kerja. Cukup dari saya cukup. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Selesai. Untuk masalah kebersihan, masalah sektor itu sudah sedikit banyak peningkatan, meskipun itu masih naik turun. Koreksi untuk Mas Pikal, untuk masalah koordinasi seperti yang disampaikan tadi Pak Haji, mas-mas yang lain sama Mbak E, ini kan tugas tanggung jawabnya Mas Pikal berat. Satu klik di atas sampean. Apabila suatu saat mungkin dalam bekerja kurang pas, diingatkan sama Mas Pikal, ya harus legowo. Harus tahu tugas tanggung jawab sampean. Kalau yang memberi ibaratnya amanat itu Mas Pikal, satu klik di atas sampean. Harus legowo nggih Mas. Jangan terus dongkol apa rasa nganu, enggak. Itu Mas Pikal juga kan tugas tanggung jawabnya berat untuk sektor masalah kebersihan, masalah pangkalan. Mohon izin untuk yang berikutnya, untuk masalah semua Mas. Nah, sampan bener yang dibilang Pak Haji itu, sampan itu banyak bohongnya. Sama saya aja bohong, apalagi sama beliau-beliaunya, apalagi sama rekan-rekan kerja. Iya enggak? Oh, makanya untuk ke depan dihilangkan rasa seperti itulah. Ngapus-ngapusi nggak baik, berdosa. Sama tahu dosa toh? Iya. Apalagi sama masih baru. Di sini dulu nek dibilang di sini, ya. Jangan banyak alasan.
semua itu punya keperluan, tapi yo lihat-lihat lah, lihat situasi dan kondisi, menyadari oh saya itu orang baru, saya harus bagaimana, harus lebih giat di sini, ya Mas ya, ditingkatkan lagi, jangan main jajo-jajo. Mohon izin untuk mas-masnya semua, untuk ke depan harus ditingkatkan lagi, jangan ini habis briefing, besok seminggu 2 minggu lihat cewek cantik udah beliau-beliaunya ngasih tahu, ngasih tekanan yang untuk kedepannya supaya lebih baik, jadi lupa. Sampai diam-diam yo sering anu Mas, tak perhatikan toh, yo enggak dihilangkan semua nggih. Tugas tanggung jawab yang penting di sini, tugas tanggung jawab saya apa? Masalah kebersihan harus ditingkatkan lagi, apalagi dalam waktu dekat, besok bulan Oktober mau dapat apa itu? Wah, nek masalah bonus nomor 1 tuh sampean. Karena tahu ya Mas ya. Untuk semua lo mas-masnya harus ditingkatkan lagi. Iya Mas, G. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya banyak kekurangannya. Mohon izin, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk waktunya dari Pak Rangga dan Pak Haji, Pak Untoro, Mas Adit. Untuk briefing ini mungkin cuman beberapa sih Pak untuk yang tak infoin untuk karyawan, untuk teman-teman yang lain. Untuk yang pertama itu kepekaan saling membantu ditingkatkan lagi. Soalnya dari kemarin ada miss lah yang di grup dan tidak ada yang membalas, dan pekerjaan pun juga kadang yang satu bekerja, yang satu masih santai, dan itu udah. Jadi minta tolong ke teman-teman kalau semisal ada yang memang bekerja, tolong dibantulah. Walaupun cuman ada yang mau dibantu enggak Mas gitu, bilang aja. Nanti kan mungkin dia juga akan, oh iki bantu aku lap-lap atau gimana. Itu harus itu Mas, soalnya kita kan bekerja bareng-bareng, enggak sendiri. Kita bareng. Jadi kita tim, kelompok, ya harus kita kerjakan bersama. Nah, semisal kalau kalian pas sendiri dan aku juga ada, ngomong aja, Mas, ayo bersihin bantu kamar gitu, ngomong aja nggak apa-apa. Jadi jangan suka, walaupun aku supervisor, aku pun disuruh sama Pak Rangga juga membantu. Jadi nggak perlu takut lah kalau mau minta tolong. Untuk yang kedua, nah ini yang notif grup jangan diabaikan karena semua informasi pekerjaan melalui grup. Walaupun kadang penghuni pesan secara langsung ke kita, jangan di silent notifnya. Nah, notif WA itu tolong jangan di silent. Soalnya kan di kita itu kan lewatnya WA semua kan. Kadang ada yang lewat langsung, tapi kan kebanyakan di WA. Tuh kayak informasi pembersihan kamar, pembersihan, ya ada juga yang pesan-pesan itu juga lewat WA kan kadang-kadang. Nah, makanya jangan lupa untuk cek WA grup, atau mungkin notifnya diganti, dikasih suara yang lain gitu biar membedakan. Nah, kalau untuk yang ketiga, untuk semua punya usulan jangan sungkan untuk mengutarakan di saat briefing. Mungkin usulan itu bisa memperbagus kosdek Romo. Jadi kalau semisal teman-teman ada usulan lah, itu jangan lupa ngomong aja nggak apa-apa. Kalaupun nggak berani ngomong di briefing, ngomong ke aku pun nggak apa-apa. Jadi bisa tak infoin ke Pak Rangga. Soalnya mungkin usulan dari teman-teman itu juga bisa memperbagus kos ini. Tuh. Nah, sama yang keempat itu penginputan mark. Jangan lupa dikasih nama. Room berapa, siapa yang input, kiris atau cash, jangan lupa di-share di grup. Kalau untuk yang kiris, jangan lupa di-share di grup. Soalnya itu buat catatan juga sama Mbak Vina kan, untuk kirisnya itu dia rekapnya, yang maksudnya nggak miss di grup sama di komputernya itu, di inputannya. Dan untuk kebersihan, kalau untuk anak-anak sudah bagus Pak, cuman ditingkatkan lagi. Dan mungkin untuk bulan ke depan mungkin saya jadwal untuk kebersihan yang per area mungkin nggak seminggu sekali. Nah, mungkin bisa di 5 hari sekali atau 3 hari sekali. Soalnya untuk yang bulan ini saya cek itu kalau tak misal di seminggu sekali itu malah pekerjaan yang lain itu
banyak slow-nya Pak di waktu kita malah banyak santainya. Jadi mungkin mau tak tambahin lagi mungkin di 5 hari sekali. Itu untuk pembagian jadwal pembersihan areanya. Udah, itu aja Pak pembahasan dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang semuanya. Sore. Terus juga terima kasih untuk Bang Haji dan Pak Untoro yang sudah memberi kita wejangan yang sangat bermanfaat. Yang dari sepuh-sepuh ini kan tumben sekali Pak Untoro ngasih wejangan yang sangat panjang tadi. Untuk operasional langsung saja dari okupansi rate bulan ini kita ada 2 kamar yang kosong. Seharusnya kan 1 kamar sebenarnya tadi karena ada kesalahan yang sempat disinggung sama Rangga kan tadi bilangnya waktu itu kan mau di hold tapi ditanya dulu ke Rangga udah DP apa belum, kalau misalnya belum tawarin aja nggak apa-apa, jadi jangan nawarin 1 kamar aja kan. Pas hari kemarin itu kan sempat tak bilang ke kamu tuh Mbak apa langsung tawarin aja ke kamar 4 karena belum di DP, terus jatuhnya ternyata udah di yang saya follow up itu ternyata udah DP kamar dari kosan lain. Nah itu jadi pembelajaran buat bulan depan ya. Jadi kalau semisal ada yang sudah survei nih, terus ternyata dia nggak tertarik sama kamar yang apa yang kita tawarkan, ya tawarkan aja dulu kamar yang belum ter-DP itu. Jadi seperti itu. Terus juga untuk permasalahan yang lain, ini terkait dengan restock mat dan kafe ya, opnam. Jadi Mbak Vina nggak usah apa ya nge-manage lagi. Jadi untuk permasalahan opnam dan perhitungan mat dan kafe nanti biar aku sama Pikal yang handle. Jadi kan memang pekerjaannya supervisor sebenarnya untuk pengelolaan mat dan kafe itu. Terus juga untuk pencatatan lah itu penginputan segala macam itu biar aku sama Pikal aja. Nanti jadi Mbak Vina nanti fokusnya itu ada di media sosial, pembuatan konten dan nge-handle admin ya. Jadi fokusnya 2 itu aja. Dan kalau ada yang survei atau calon penghuni segala macam itu kan Mbak Vina juga yang handle. Jadi memang untuk meringankan tugas Mbak Vina juga. Jadi untuk permasalahan kafe dan mat itu biar aku sama Pikal yang handle sekali lagi. Terus berarti untuk kayak pencatatan dan kafe sama mat juga Mas. iya, untuk pencatatan juga daily-nya juga nanti saya yang bikin sudah. Terus untuk petty cash ya karena kan tinggal 2 ya nanti izin untuk ditambah lagi karena untuk restock rokok dan segala macamnya itu kan banyak sekali. Terus juga untuk permasalahan yang kemarin saya singgung itu terkait dengan pemberian nomor kepada orang asing, Mas Pikal ya. Jadi ketika ada orang asing yang meminta nomor pribadi kalian, tolong jangan dikasih. Jadi ditanya dulu keperluannya apa, kepentingannya apa, dari mana. Pokoknya ditanya dulu lah sebelum memberikan nomor. Nah, kalaupun ingin memberikan nomor dan ingin mengontak lagi dengan kita, kasih nomor admin, keperluannya apa, nanti disampaikan ke grup. Nah, kalau ditanya terus dia menjawab keperluannya memang terkait dengan pihak berwenang, itu sampaikan saja ke keamanan kita Pak Kuntoro atau Bang Anji. Ya, jadi ada prosedurnya sendiri lah kita itu. Jadi jangan sembarangan ngasih nomor pribadi ke orang asing lah. Nanti kan jatuhnya kayak kemarin itu. Mas Pikal kan kayak malah diteror sendiri kan. Jadi jangan sembarangan lah. Ya nggak cuman buat Mas Pikal, buat teman-teman juga semuanya ketika nerima tamu dari orang asing kalau meminta nomor, kasih aja nomor admin, jangan nomor pribadi gitu aja. Untuk evaluasi yang lain itu mungkin kan sudah disampaikan sama panjang lebar sama Rangga sama Pikal juga. Udah itu aja dari saya. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Bang Haji, Adit, Pikal, Mas Untoro yang sudah menyampaikan pendapatnya soal operasional untuk bulan ini. Yang ingin saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi, kalian itu kerja itu pasti dilindungi di sini. Kalau misalnya kejadian seperti kemarin, tadi sudah disinggung oleh Adit, sebisa mungkin jangan kasih nomor pribadi kalian, itu memang betul. Kasihlah nomor kantor kita, karena memang nomor admin kita ini memang umum kan.
Kalau nomor pribadi kalian itu kan pribadi kalian, privasi kalian. Jangan sampai kalian yang diteror. Karena kalau yang sampai kalian diteror, otomatis saya yang akan turun tangan untuk menghentikannya. Yang seperti kemarin, contohnya seperti kasusnya kemarin, saya sampai tidak boleh mengizinkan orang asing tersebut ataupun anggotanya sekalipun menginjakan kaki di wilayahnya The Kromo Residence. Karena saya punya hak untuk itu. Ini adalah ibarat katanya walaupun kita nih kos-kosan usaha, ini adalah lahan pribadi sebenarnya. Lahan pribadi saya punya hak untuk itu. Jadi jangan sampai terulangi lagi ya Mas Fikal. Lalu untuk kedepannya semuanya juga sama, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti kemarin. Lalu untuk halnya masalah keamanan, kalian bisa koordinasi dengan Bang Haji, Mas Untoro. Misalnya Bang Haji dan Mas Untoro kewalahan menangin, atau masa akan naik ke itu udah prosedur yang ada di sini. Prosedurnya jalan seperti itu, sehingga tidak tidak akan terjadi hal yang kita tidak inginkan lah, seperti itu. Lalu saya ingatkan lagi untuk soal kinerja. Ingat bulan Oktober, hari jadinya The Kromo, saya akan menurunkan beberapa hal yang sifatnya reward lah dari saya. Termasuk salah satunya adalah bonus. Dan mungkin ada apa lagi ya nanti tunggu aja lah. Dari saya itu seperti apa. Enak toh kerja di sini, dapat bonus, ya kan? Dan itu semuanya rata. Saya tidak ada istilah karyawan baru, semuanya akan saya kasih bonus ya. Jika pantas kasih bonus ya saya akan kasih bonus. Jika tidak pantas ya semuanya tidak akan dapat. Seperti itu udah. Rule of the game-nya gitu aja enak. Kecuali kalian mau jadi kucing. Kerjanya cuma tidur, makan, itu bebas lah kalian. Nah, mandi dimandiin, dibawa ke dokter. Nah, Mas Fikal udah diingatkan juga oleh Adit. Yang tadi juga saya bilang, tegas lah. Kamu saya kasih otorisasi untuk itu. Misalnya, kamu mungkin udah lama dengan Mas Lukas ada kurang gini, Mas Lukas, ayo Kas. Nggak apa-apa, itu. Karena kan untuk menjaga ritme kerja kinerja kalian itu loh. Kalian mau dapat bonus atau enggak? Nah, gitu permasalahannya. Udah di situ aja. Kalau dari saya kan. Kalau misalnya kalian nggak dapat bonus ya, kerjalah seenak jidatnya kalian sendiri. Kalau kalian ingin dapat bonus, ya kerjalah dengan benar. Tidak perlu harus saya ulang terus kesalahannya. Monggo Pak, silakan Pak. Dan saya ingatkan lagi ke kalian ya, soal penghuni yang ada di sini. Penghuni yang ada di sini, itu penghuni yang jangka panjang semua. Sangat sangat sedikit sekali penghuni yang jangka pendek. Kita menjaga itu. Kalau misalnya dia keluar, berarti ada yang salah nih dari kita. Mereka keluar cuma sebentar. Masuk maksudnya cek mungkin cuma berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ya kemungkinan besar ada kesalahan di kita atau memang dianya yang cuma sampai segitu. Kecuali dia udah ngomong di awal, Mas saya cuma sampai 2-3 bulan aja di sini ya. Udah berarti kan maksimal 3 bulan tuh. Sudah. Tapi kalau misalnya dia tidak ngomong dan dia bulan ini masuk, bulan depan keluar, ada yang salah berarti dari kita. Kemungkinan besar di situ. Tapi kalau misalnya tidak, ya contohnya kayak siapa? Yang sudah saya pegang sendiri, contohnya kayak Mbak Evelyn. Itu dia dari kapan itu? Sampai hari ini bertahan, dia di Kromo. Terus contohnya seperti siapa lagi? Mas Buyung, anak zamanku toh. Itu dia udah lama. Dia sempat resah karena kita ada kenaikan harga di tipe kamarnya dia. Tapi saya tegaskan, karena untuk menjaga, ya dia tidak kena. Untuk penghuni lama tidak kena kenaikan harga. Itu gunanya apa? Buat untuk menjaga kita apa? Bukan menjaga itu ibaratnya menjaga ritme kita dengan penghuni lah. Ya kita kerja kan cari uang, tapi juga kita ingin kerja tenang kan. Kita tantangan kita di mana? Di services kita. Yang seperti saya mungkin kalau kalian udah nonton video fullnya ya, itu punya tantangan di bidang jasa kita. Apalagi saya punya, kalau kalian baca majalah saya, itu ada yang dengan fotonya dengan Bapak Presiden, dengan yang dulu Pak Menteri Pariwisata. Kalian bisa lihat apa visi yang saya tanamkan. Yaitu apa? Fast and excellent. Cepat tapi tidak baik sama aja jelek. Bagus tapi tidak cepat, artinya lambat ya jadi jelek juga. Apalagi udah lambat, kualitasnya jelek, ya sudah selesai itu semua. Tapi di sini apa? Kita tuh harus kerja cepat, tepat, akurat. Itu yang saya sudah temukan di mana, Mbak Via, bagian laundry kita. Kerja dia cepat, tepat pula. Itu yang sudah saya lihat. Visi saya baru jalan sampai situ aja. Udah, mandek, dah, nggak ada lagi. Itu yang saya harapkan malah harusnya housekeeping itu kinerjanya seperti itu.
Kalau kriteria seperti itu, bonus setiap bulan pun akan saya turunkan pasti. Contohnya zamannya Mas Lukas ya, sama Mas Pikal dulu, bonus hampir setiap bulan kan saya turunkan karena kinerja bagus. Tapi sekalinya kinerja turun, saya off kan 2 bulan. Itu. Saya orangnya fair. Saat kalian kerja bagus, saya kasih rewardnya. Saat kerja kalian jelek, ya kasih punishment. Saya perberat kerja kalian. Lalu untuk Mbak Vina, tadi udah dibilang sama Adit ya, kerjamu diperingan, tapi kamu harus fokus di job desk kamu ya. Kamu kulik lah. Ada internet yang saya sediakan, ada alat yang saya sediakan, kamu gunakan dengan baik. Kamu kurang apa, saya sediakan. Kamu perlu PC yang bisa editing, itu nggak mungkin saya sediakan juga sih. Yang ada kamu main game nanti. Misalnya kamu perlu apa? Contohnya komputer itu kan nggak ada speakernya. Kamu perlu headset, kamu bisa pakai device yang saya punya. Dan kebetulan headset yang itu saya beli doang dan dipajangan. Jadi kamu bisa gunakan itu. Belum pernah saya pakai juga. Lalu apalagi untuk semuanya anak-anak housekeeping. Tadi Fikal bilang sudah bagus, walaupun di mata saya masih kurang. Tolong ditingkatkan lagi ya, kerjasamanya yang saya belum lihat itu. Jangan sampai saya mendengar keluhan di antar tim kalian. Kalau di antar tim kalian sudah saya menerima keluhan, sudah ada warning itu bonus tidak akan turun. Jadi garda terdepannya adalah di anak-anak housekeeping yang dipegang Pak Fikal, dan yang pasti ada di Mbak Vina. Nah, udah, kalau dua ini tidak bisa berirama dengan baik, akan ada warning di situ. Dan saya minta Bang Haji dan Mas Toro untuk mengawasi semuanya. Karena nanti kalau misalnya bonus saya turunkan, ya otomatis kan orang ini akan kecipratan. Ya nggak, Mas Toro, Bang Haji? Ya, itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan nggak soal bulan depan? Karena jadwal sudah saya akan post. Buat bulan depan besok kan ada jurnal cleaning hasil. Ya. Jadi minta tolong buat kalau nanti koordinasikan sama Mbak Vina apa surat pemberitahuan ke seluruh Oke, untuk general cleaning nanti mungkin Pikal bisa jadwalkan itu di tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Ya. itu bisa dikontenin ya, Mbak. Iya. Lumayan tuh buat ini. 24 Agustus ya, kalian bisa sampaikan juga ke Mas Wahyu. Lalu untuk tadi petty cash, nanti tanggal 30 akan saya tambahkan 5 juta, dan di awal bulan langsung saya tambahkan juga 5 juta. Karena untuk general cleaning toh, persiapan general cleaning. Yeah. Oke, ada lagi yang mau diskusikan nggak? Adit, nggak ada? Sama ini tadi Ah, laundry ya. Tolong nanti kalau ada pemesanan atau apa-apa nanti langsung ke Pak Adit ya. Oke. Mas Fikal? Ampun. Bang Haji? Mas Antoro? Mbak Vina? Nggak ada. Mas Lukas? Maaf terus kayak tadi ini. Maaf terus. Mbak Via? Nggak ada? Udah? Mas Furkon? Perbaiki ya kinerja bulan depan. Ingat, bonus ada di tangan kamu loh. Kamu kerja nggak baik, anak-anak ini nggak dapat bonus semua nanti. Oke, semuanya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini, untuk bulan ini lebih tepatnya. Saya apresiasi kepada kerja kalian semua. Ya, saya juga terima kasih ke Mas Lukas, Mas Fajar, Mas Fikal saat rekan kalian tidak bisa hadir, kalian bisa berirama menggantikannya walaupun dengan effort ya. Tapi kan setelah itu saya apresiasi kalian. Terima kasih juga untuk Adit, Bang Haji, Mas Untoro yang selama ini membantu untuk running well-nya, bekerja operasionalnya di sini. Oke, semuanya terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.